Oke guys, hari ini tamu podcast gua, Rico. Ya, kita mau bahas tentang dunia cosplay. Cosplay. Jadi siapa tahu gue bisa cosplay jadi apa gitu ya, jadi Doraemon mungkin ya kan. Oke, kita podcastnya di Kopi Dari Hati. Kopi Dari Hati. Oke, yuk. Ini tempat podcast paling nyaman nih di Pulau Gebang nih. Dengan Mbak siapa nih? Andini. Oke, kita panggilnya Dini aja ya. Andini, kita mau order minuman yang menyegarkan apa ya? Buat podcast kita nih. Kira-kira kakaknya hari ini moodnya lagi gimana nih? Baik atau lagi sedih atau gimana nih? Coba moodnya gimana moodnya? Untuk podcastan biar lancar. Dia lagi bete. Lagi bete ya? Hati-hati, suasana hati. Iya, lagi bete. Oke, karena bete itu gimana tuh? Biasa karena hari Senin ya? Macam-macam. Oke, kalau bete apa minumannya? Jadi gimana sih biar hatinya lebih tenang, bisa cobain es coklat. Wih, coklat ya? Wah, itu pas banget ya. Itu coklat kan bisa bikin mood ya. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan minum coklat bisa podcastnya lancar ya. Bisa cerita dari hati ke hati, oke? Sip. Oke, kalau saya karena suka ngantukan, jadi pesennya adalah ya es kopi susu aja deh. Boleh, jadi coklatnya satu, es kopi susunya satu. Es kopi susu ya. Oke, kita diantar ya ke tempat podcast kita. Sama nggak pakai lama. Oke, thank you. Halo Bro Riko. Halo, Apa halo kabar Nobu. Baik. Selalu baik. Selalu baik ya. Harus selalu baik. Gue sangat beruntung bisa mengundang lo ke sini ya sebagai ya orang yang gue kenal serius dan fokus di dunia cosplayer. Bahkan menurut gue sudah sangat terlalu serius ya. Lumayan Ya. Lumayan serius. Oke, Bro Riko. Oke. Jadi gue mau ngobrol-ngobrol nih tentang diri lu nih. Kan gue taunya kan lu udah terkenal aja, udah dikenal hasil karya. Lu bikin cosplay juga kan ya. Lu customan lu oke, bahkan sempet gue lihat di hire oleh Mobile Legends ya, masalah ya, bener ya? Ya sering sih, beberapa Ya. kali. Nah, Ya, jadi gue melihat, wah lu kayaknya pantas nih gue undang kemarin nih gitu untuk talk lebih. Orang-orang pasti adalah di teman-teman cosplayer pasti ingin lebih tahu lagi tentang Bro Riko itu sebenarnya kayak apa sih? Maksudnya awal mulanya lu bisa kesini itu kayak apa? Mungkin lu bisa ceritain Ya. dari awal mulanya lu bisa nyemplung, terjebak atau nyemplung beneran atau gimana, gue nggak tahu lah. di cosplay atau dunia Jepangan? Cosplay ya, lebih ke cosplay. Cosplay kan ada hubungannya ke Jepangan Ya, tuh. kan komunitas Jepangan ya. Jadi gini sebenarnya komunitas Jepangan ya di dalamnya itu ada cosplayer bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi cosplay itu kan kita bagian dari komunitas Jepangan ya sebenarnya. Jadi oke, sejarah awalnya terjun ke cosplay ya. Jadi awalnya sebenarnya gua itu band Jepang. Band Jepang, ya. oke. Jadi awalnya itu sebenarnya gua nggak terlalu tertarik di cosplaynya. Jadi lebih karena gue suka band-band Jepang yang genrenya visual kei disebut itu dan karena gue dulu tahu dari majalah ya, Ini majalah. ngomongin pas lu SMP atau SMA atau? Ini SMA udah mulai tahu sih, udah mulai suka band-band Jepang ya. Oke, SMA ya, udah mulai oke. tahu ya awal tahunnya ya. Tapi bangetnya tuh pas kuliah, emang lebih Menyeriusi dan mulai ada event tuh pas zaman gua kuliah. Mulai ada event Jepang di sini tuh di mall itu tuh pas kuliah. Jadi gua bisa datang dan lihat langsung tuh event di mall dan di kampus itu saat gua kuliah di situ. Itu event di Jepangan. Event di Jepangan. Oke. Jadi luas. Jadi kalau dulu sebenarnya konsep awalnya event di Jepangan tuh bunkasei. Jadi festival Jepang sebenarnya. Jadi nah disitulah ada cosplay, band. Tapi sebenarnya di komunitas mulai di komunitas Jepang itu event adalah lebih mengutamakan band sebenarnya. Jadi guest star utamanya itu band Jepang. Jadi band-band genre Jepang yang tunggu-tunggu. Jadi cosplayer tuh sebenarnya dulu awalnya belum terlalu ya ada, tapi tidak jadi bintang utama di dalam event itu sebenarnya. Oh, pengisi aja gitu ya, pengisi Ya, acara ya. utama event-event kampus ya. Hanya saat mulai ada di mall-mall, nah itu tuh mulai di mall tuh mulai cosplay itu diekspos sebenarnya karena efek majalah sih. Dulu ada majalah namanya majalah Animonster. Nah, itulah. Oh iya, tahu. Itulah dari situ semua dulu informasi minim kan. Jadi
kalau yang anak Jepangan kuno banget tahu itu ada forum itu dari Daro itu di Kaskus semua. Lupa lah, pokoknya dari Daro itu forum Jepangan satu-satunya zaman dulu, dan di situ kita soal band, soal info event tuh di situ. Jadi kadang lihat ada event bulan ini itu ada di mana. Oh, kadang infonya nggak jelas, misalkan Bunkase ini di SMA 56, buset ini di mana, dan gitu ya. Tapi ada acara yang besar. Kalau acara-acara besar yang niat itu mereka kadang pasang iklan di majalah itu. Contoh dulu kalau kampus yang niat bikin event Jepang tuh yang besar tuh pernah BINUS. Jadi dia iklanin acara BINUS, misalkan apalah bla 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 BINUS Nippon Fest bla 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 atau apalah gitu kan, namanya ganti-ganti sih. Dia akan masuk iklan di majalah Monster. Atau kalau kita suka baca manga itu dulu beli manga, baca manga, misalnya di rental atau apapun lah ya, beli itu tuh suka ada iklannya di belakang. Itu kalau event besar sekali. Manga yang udah diterjemahin Indonesia. Udah terjemahin. Jadi ada iklannya suka di belakang tuh, suka ada iklan yang nyelip itu zaman dulu. Jadi tuh informasi event seperti itu, dan dulu itu sebenarnya ya itu band utamanya. Jadi orang datang ke event tuh mau nonton band. Jadi di situ gue dulu berpikir yang keren tuh ngeband jadi awal gitu. Saya, wih band Jepang nih keren. Nah jadi karena emang cosplay tuh masih nomor 2. Sebenarnya ada di event tapi ya sebenarnya lebih untuk peramai saja gitu loh. Dan zaman dulu orang cosplay tuh bener-bener for fun. Jadi bisa dibilang bener-bener for fun ya. Dan semua masih minim ya, keterbatasan informasi untuk referensi, mungkin mau cosplay apa, referensi gimana, nyari bahannya gimana, semua tuh masih minim karena masih awal-awal ya. Itu gue bilang masih dalam dark age ya, masa kegelapan. Masa awal. Masa kegelapan informasi. Para sejarah lah ya. Dan informasinya minim dari majalah paling, dan nggak kayak sekarang makin lama. Dan informasi tahu cosplayer luar juga dikit banget gitu kayak. Jadi bisa bilang panutannya tuh dikit ya untuk cosplay. Jadi kayak anak-anak tuh lebih kayak berkreasi sendiri. Jadi kayak mungkin makanya dulu ala kadarnya, bener-bener banyak kan cosplay zaman awal-awal tuh ala kadarnya. Jadi mungkin wig susah kan dapet, nggak segampang itu cari wig. Cosplaynya dulu mungkin lebih kayak mendukung event Jepangannya aja kali ya kan, misalnya karena ke Jepang gue mesti pakai baju Jepang nih gitu kan. Enggak, beberapa sih memang sudah mulai suka cosplay ya. Beberapa sudah mulai suka cosplay, dan mereka sudah berusaha menyalurkan hobi mereka dengan seadanya. Kasarnya ya dengan segala kemampuan dan batas yang gua tahu ya inilah. Nah, beberapa mungkin yang punya budget duit banyak, itu mereka mulai bikin ke penjahit. Oh serius lagi? Era awal ya, jadi misalkan ada gambar karakternya nih, dia kan ke penjahit nih. Semua cosplayer pasti begitu awalnya, yang ada tuh cosplay, nggak ada tuh yang langsung bikin sendiri segala macam, nggak ada. Jadi pasti dia gitu. Dulu kan nggak ada jual, kalau sekarang kan semua tinggal beli, jadi tahu bawa ya kan, tinggal PO di luar semuanya bikin. Nah, zaman dulu kan informasi juga nggak ada, dan kayaknya cosplayer luar juga belum terlalu populer juga sama kan, masih sama-sama baru ya. Jadi zamannya dulu tuh bener-bener DIY banget, do it yourself misalkan. Ya wig nggak ada, jadi wig juga susah kan nyari wig kan. Ya paling cari wignya jelek kan, paling wignya ala kadarnya yang ada jelek, dan kalau nggak mereka pakai rambut asli. Jadi kadang tuh misalkan Naruto nih rambutnya kuning blonde, ya mereka cat rambut. Nah itu zaman dulu cosplayer yang dianggap bagus itu, yang aku tahu ya itu pakai rambut asli semuanya. Oh pakai rambut asli? Ya misalnya orangnya mencocok karakternya, mereka pakai rambut asli. Jadi ya rambutnya di styling seperti karakternya. Itu tapi ya pakai rambut asli bukannya lebih susah nggak sih dibikin kayak jambrik gitu kan? Rambut asli kan gimana ya ngomongnya ya kan, kalau rambut wig kan emang udah diatur, bukan diatur maksudnya kan ya gimana ngomongnya ya, lebih emang bisa lebih bagus kan rambut asli? Juga sih, tergantung stylingnya kan lagi kan, tergantung jasa stylingnya, dan ya dia bisa stylingnya atau enggak, atau dia ke salon kan. Dulu juga banyak yang ke salon gitu, ke salon dong styling atau gimana, mau model ini ya udah misalnya gunting rambutnya kayak Naruto dong atau kayak Sasuke gitu, bisa aja gitu. Nah ya itu cosplayer yang zaman tuh bagus ya, yang sempet tuh kebanyakan aku tahu rambutnya asli. Jadi rambutnya misalnya hijau ya dicat hijau gitu, kayak gitu ya, cat hijau. Apa tuh? Bukan film kan? Nah ada yang low budget pakai Sasha dulu, Sasha ya, tapi hasilnya jelek kan. Cat rambut lebih kan? Ya semprot ya warnanya nggak bagus, dan dia tuh cuman sementara dia nggak nempel sementara, nggak permanen gitu. Nah jadi itu era-era Sasha kalau dulu cosplayer tuh. Aku mantau, aku kan pengunjung kan juga ngeliatin gitu. Dan dulu tuh cosplay. Ngomongnya masih situasi SMA nih, kuliah ya? Event kuliah. Ya, event tuh kuliah ya. Jadi pas aku kuliah itu pas bener-bener ada event di sini tuh pas aku kuliah. Bener-bener aku ke event nih pas kuliah, bener-bener tuh awal-awal kuliah tuh baru ada event di sini di mall. Nah, jadi tuh kayak gitu. Semua tuh ya so excited banget ya karena awal-awal kan ya. Semua juga masih excited karena kan akhirnya ada yang
sarana untuk menyalurkan hobi gitu kasarnya. Sebelumnya kan nggak ada kan, jadi beda deh. Generasi awal tuh bener-bener fun, belum ada motivasi lain tuh belum ada. Jadi bener-bener fun. Jadi ya walaupun nggak bagus atau lucu-lucu, ya fun aja gitu loh. Terima-terima aja gitu maksudnya. Wah iya ada karakter yang gue suka, ada yang cosplay jadi itu pasti orang udah seneng banget gitu loh. Walaupun ya seadanya gitu ya. Karena nggak ada lagi yang pembandingnya lebih bagus ya. Nah ini tadi kan yang menginfluence lu untuk cosplayer sebelumnya kan karena lu awalnya dari band kan tadi? Ya sebenarnya gue ngeband awalnya. Ngeband. Itu ngeband Jepang itu nyanyi lagu Jepang atau berpenampilan Jepang? Jadi gini, sebenarnya kita dibilang cover band ya. Kan band komunitas kebanyakan cover band. Jadi kita membawakan genre atau lagu dari band Jepang yang kita panutan. Jadi kebanyakan gitu. Contoh nggak? Ya kalau band aku dulu kiblatnya lebih ke visual kei yang genrenya itu seperti contoh bandnya ada Versailles, Melis Meister. Itu nama band Jepang? Nama band Jepangnya ya, panutannya seperti itu kiblatnya. Aku bawain lagu-lagu. Kalau aku dulu bawain lagu Versailles namanya. Versailles Philharmonic Quintet nama lengkapnya. Itu baca Indonesianya ya. Faisai kalau baca itunya. Nah itu tuh mereka band Jepang dengan genre visual kei itu disebut ya panjang lagi kalau mau ngomong visual kei sih. Intinya biasanya visual kei itu kita berkonsep bandnya dengan dandanan dan udah kayak cosplay. Apa sih itu pop atau rock atau apa? Rock. Metal. Udah metal kategorinya. Metal Jepang nih ya. Ya, yang aku suka tuh metal. Banyak kan symphony metal kebetulan genrenya. Yang aku visual kei yang aku mainin nih, bandku tuh genrenya symphony metal. Jadi mereka tuh berpenampilan seperti aristokrat bangsawan zaman Eropa abad pertengahan dengan make up dan rambut yang kurang lebih zaman-zaman gitu. Jadi konsepnya seperti itu bandnya. Jadi visual kei itu sebenarnya bebas sih, tapi lebih ke berkonsep ya, lebih ke arah situ. Jadi yang nggak harus kayak gitu, beda-beda. Ntar ada yang kayak begini, ada yang kayak begitu, beda-beda ya. Artinya sesuai dengan nafas genrenya masing-masing gitu. Itu berarti band Jepang yang band asli Jepangnya itu emang mengutamakan penampilan juga berarti ya? Ya visual kei beda. Kalau genre visual kei begitu. Mungkin kalau orang awam taunya di sini, itu cosplay gitu. Tapi ya enggak, itu band ya emang begitu. Emang visual kei itu seperti gitu. Cosplay. Ya kostumnya rumit, make upnya rumit, rambutnya rumit. Jadi aku merasa itu waktu itu aku udah cosplay gitu loh. Ngeband ini sama. Menurut aku tuh lebih keren ngeband Jepang karena kenapa? Aku berkostum, bermake up dengan gaya rambut, styling atau whatever. Dan aku sambil bawain musik, kita sambil mainkan musik gitu loh. Jadi itu menurut aku lebih berskill zaman itu ya. Aku menganggap keren to the max lah gitu. Lebih berskill ketimbang cosplayer. Aku anggap cuma nongkrong doang kan, cuma main kostum, nongkrong doang, minta foto gitu doang. Oh, kita lebih berskill, aku anggap gitu loh. Gue juga dandan, gue juga rumit, gue juga berkostum. Nah, itu awalnya. Nah, sebenarnya awal mula akhirnya cosplay karena kan gue ngeband udah pakai kostum ya segala macam udah rumit. Nah, dan dulu tuh nggak terlalu dibedain. Pokoknya lu datang ke event berkostum, bermake up tuh udah cosplay dianggapnya gitu kan. Bahkan dengan karakter sendiri, original karakter namanya, ngarang ya. Misalnya lu mau jadi apa nih, ini ya karakter buatan gue sendiri atau lu cuma mix and match kostum, cuma mix and match baju ya. Gue gitu. Ya, mix and match baju atau pakai wig. Ya kalau orang awam nggak tahu bilangnya cosplay. Orang awam pikirnya ketika lu berpenampilan berbeda, rambutnya berbeda, semuanya itu berkostum, lu cosplay gitu. Tapi sebenarnya bagi cosplayer enggak, itu bukan cosplay. Jadi kalau dari segi elitis prinsip cosplaynya enggak, itu bukan cosplay. Dan lu ketika lu dandan seperti band juga bukan cosplay. Itu hanya berdandan seperti band Jepang itu, impersonator disebutnya. Tunggu, berarti kalau gitu gue mulai mau kayak pengen tahu lebih lanjut tentang istilah cosplay. Jadi istilah cosplay itu sebenarnya dia meniru karakter tertentu atau dia berdandan seheboh mungkin gitu. Jadi, Oke. Sebenarnya kalau definisi aslinya ya, yang aku tahu nih kan cosplay itu kostum play kan. Sebenarnya awalnya dari barat sih kan, kayak kalau malam Halloween tuh semua pesta kostum kan. Jadi disitulah awalnya kan. Oh gitu awal mulanya sih. Dari Halloween sebenarnya kan pesta kostum. Lihat kalau Halloween di luar negeri kan, ya orang pas Halloween tuh sebenarnya ya itu sebenarnya tidak harus horor. Ya kalau aslinya ya kayak di luar juga banyak kan. Orang kalau Halloween ya dandan apa aja pokoknya pakai kostum, mau dia jadi Superman atau bisa jadi Spiderman, superhero kan, itu kan tidak horor kan, contoh itu ya. Tapi mereka merasa itulah kesempatan mereka momen untuk berkostum karena nggak dianggap aneh gitu. Jadi karakter normal ya momen ya saat momen pesta kostum lah dibilangnya itu. Sebenarnya kostum party, pesta kostum. Nah itu. Jadi sebenarnya cuman Halloween karena horor jadi kesannya lebih harus horor, sebenarnya enggak aslinya. Aku lihat juga kalau di luar lebih kayak gitu ya. Makanya pas Halloween ada yang jadi superhero segala macam ya karena bebas ya. Nah sebenarnya
sebenarnya dari situ terus Jepang menyerap budaya itu sebenarnya, tapi mungkin dulu nggak disebut cosplay di barat. Di barat tuh waktu awal mulanya tercipta itu tuh Halloween ya nggak dibilang cosplay. Sejak diadopsi Jepang dan segala macem baru ada istilah kostum play. Jadi sejak si Jepang mengadopsi ini muncullah istilah cosplay. Itu tahu nggak kapan Jepang itu mengadopsi cosplay itu tahun berapa? Udah lama kayaknya sekitar Perang Dunia 2. 70-an lah kayaknya. Kayak 70-an? Kayak seperti 70-an 80-an itu sudah ada. 70-an tuh sudah ada mulai. Tahun 70-an mereka udah mulai bercosplay. Udah mulai ada itu cikal bakalnya ya. Ya kan kalau Halloween udah lama kan. Kalau ini ya emang udah budaya sana udah dari abad-abad. Berkostum Halloween tuh mungkin sudah tahun 70-an sudah pada berkostum kalau Halloween di barat ya. Ya mungkin setelah itu kira-kiranya seperti itu. Nah, jadi intinya cosplay itu kostum play. Sebenarnya ya bebas kostum play. Oh, berarti semakin kemarinya kita kalau di dunia cosplayer lebih menimbulkan cosplay itu lu harus jadi satu karakter fiksi. Iya, kalau gue tahu juga begitu. Harus jadi karakter fiksi yang sudah ada. Itu baru disebut cosplay. Karena kalau misalkan contoh misalnya gue jadi Michael Jackson. Itu disebut impersonator. Karena meniru orang yang sudah ada manusia beneran ada. Cosplay, lebih disebut impersonator. Jadi kayak misalkan dulu, jadi sebenarnya awal mula gue cosplay itu adalah gue ya pakai kostum band gue datang ke event gitu loh. Ya gue pikir sama-sama berkostum, cuma numpang mejeng bergaya doang awal mulai cosplay gitu ya. Jadi ya gue cosplay apa? Gue cosplay karakter, gue cosplay ya personil band Jepang itu sebenarnya impersonator disebut impersonator karena gue mengcosplaykan orang. Misalnya gue jadi Nobu ya, itu impersonator. Buat itu bukan dibilang cosplay ya? Sebenarnya nggak diakui cosplay. Kalau di definisi sesungguhnya dari dunia cosplay itu nggak diakui. Itu disebut impersonator. Nah mungkin tuh guys, jadi biar lebih yang gue nggak tahu dengan kalian tuh udah ngerti nggak sama gitu. Gue baru tahu nih, jadi kalau kita meniru seseorang yang ada di dunia, berarti namanya bukan cosplay tapi impersonator. Orangnya ada ya. Kalau cosplay itu lebih ke karakter fiksi. Lebih ke fiksi gue menurut gue. Oke. Harusnya seperti itu, lebih ke karakter fiksi ya dari apapun ya yang ada. Misalnya kalau gue jadi cosplay jadi Doraemon ya kan, cosplay berarti. Kan, ya. Berarti gue cosplay Doraemon. Cosplay. Karena gue bulat. Cosplay. Mau dicoba? Jadi soal fiksi. Jadi kalau karakter ya awalnya mungkin orang nggak tahu ya. Pokoknya berdandan, berkostum berbeda itu disebut cosplay. Sebenarnya enggak. Jadi itu impersonator. Nah, ada lagi yang kalau dandan ala, cuman bukan dandan sih. Misalkan pakai kostum tentara zaman dulu. Iya. Ya. Ada tuh temen gue ada tuh. Reenactment. Ya, disebutnya reenactment kalau nggak salah. Reenactment. Ya, mereka tuh ya pokoknya tuh ada komunitasnya memang mereka tuh. Jadi mereka tuh sebenarnya tuh juga bukan cosplay. Orang taunya cosplay kan. Iya. Cosplay enggak. Bisa ada teman ada tuh di Facebook, dia dandan ala tentara zaman dia kalau nggak jadi Jerman, tentara Jerman, tentara Amerika, dia lebih ke Jerman sih, lebih ke Nazi. Ada komunitasnya itu ya. Iya ada. Itu ada komunitasnya. Oh, itu beda lagi, itu bukan cosplay. Bukan, dianggapnya itu bukan. Kayak misalkan anak-anak airsoft juga kan gitu. Oh iya, jadi squad gitu. Iya. Tapi kecuali emang ada karakternya ya. Misalkan karakternya emang dari game atau apa, seperti itu persis ya, itu bisa dibilang cosplay. Atau misalkan dia pakaian tentara Jepang tentara zaman dulu yang memang di game atau di anime itu seperti itu, memang dia ada karakternya ya, itu cosplay. Kalau gitu gue punya pertanyaan menarik buat lo nih. Oda Nobunaga itu cosplay bukan? Ya, dan Nobunaga. Karena dia ada orangnya, ada sebenarnya sih. Tapi ada karakter anime bukan ya. Ya mungkin bisa dibilang cosplay karena kita jadi yang animenya. Misalkan Oda Nobunaga yang di anime. Itu cosplay. Iya. Tapi kan kita nggak jadi Oda Nobunaga yang wujud aslinya. Karena beda kan? Iya. Yang orang benar main cosplay kan beda. Walaupun mirip-mirip pakaiannya tapi beda. Beda. Jadi bisa bilang cosplay karena kita jadi yang dari anime atau di game. Misalkan di game ada lubu nih, lubunya begini bentuknya ya, kita cosplay karena kita jadi lubu ini. Mungkin kalau lubu aslinya kalau lukisannya beda, tapi kalau ketika kita meniru yang aslinya ada gambar asli lubunya itu sebenarnya lebih impersonator karena lebih benar-benar niru aslinya gitu. Oke, jadi kalau gua apa dong ya? Lu jadi siapa? Nobunaga. Tapi gua nggak tahu kenapa. Bukan Oda ya? Bukan Oda. Bukan. Nobunaga Noboru, oke? Channel gua jangan lupa. Nah,
Itu berarti kan menarik sih kisah lu ternyata. Ini gue dapet wawasan dari lu nih. Iya. Ya kalau ternyata ada istilah impersonator, Iya. ada istilah cosplay dan sejarah cosplay itu ternyata dari Halloween ya. Ya dari barat lah intinya sebenarnya. Iya, Sebenarnya iya. dari barat. Makanya gue demen nih kalau podcast gue ini ngundang-ngundang orang yang emang bisa dibilang kan ini dunia hobi ya. Iya. Kenapa gue masih masukin ini ke dunia hobi mainan? Karena kan emang karakter yang kalian tiru kan ya ada mainannya juga. Ya ada gitu. mainan juga. Dan kita juga ada yang cosplay mainan. Karena ada juga mainan gitu? ada juga karakter yang ada mainannya doang. Dia nggak ada animenya, dia nggak ada Iya, dia iya. nggak ada manganya, dia nggak ada filmnya, tapi mainannya ada. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan ini, gua sebut aja deh. Contohnya itu loh, Kotobukiya Bisoujo. Gitu, Iya, version ya. tahu. Itu kan nggak ada. Misalkan kayak Jason versi cewek gitu contohnya. Freddy Krueger Genderbend gitu iya, ya. versi cewek. Itu kan nggak ada ceritanya. Dia tidak dibuat anime, tidak dibuat manga, tidak ada gamenya. Tapi itu ada mainannya. Nah, itu bisa dibilang cosplay mainan. Ya karena gue juga pernah gitu cosplay gitu. Jadi itu bilang cosplay mainan karena hanya ada mainannya. Selesai gitu. Dia tidak dibuat manga, tidak dibuat Anime. ceritanya atau ya kecuali nanti dibuat ceritanya. Tapi ya berarti itu cosplay mainan. Sama kalau kayak Kamen Rider atau apa yang SIC. Oh iya, Sick, ya. yang gore-gore gitu ya, Yang SIC kan sick, yang ya. gore kan. Itu SIC kan bisa dibilang cosplay mainan karena Hmm. ya tidak ada di filmnya, manga, apapun yang kostumnya begitu. Ya jadi bisa dibilang tuh bukan fan art sih ya, bisa dibilang fan art juga sih. Kan kalau fan art tuh SIC itu kan emang spesial Iya, aja spesial, kan, maksudnya- biar lebih sangar ya, aja. maksudnya mainan ya, berarti Mainan, berarti kalau cosplay versi mainan atau play arts gitu kan, itu nggak ada, maksudnya tidak ada anime, komik, film apapun atau game yang persis karakternya tuh begitu kostumnya. Iya, Misalkan walaupun sama-sama Kamen Rider, Kamen Rider apa gitu. tapi ya nggak gitu. Di Kamen Rider yang ada film anime atau game ataupun Kamen Rider-nya beda bentuknya. Jadi bisa bilang itu cosplay mainan termasuk tuh. Oke, berarti gua nggak salah juga berarti ya. Jadi buat menonton mungkin yang nggak tahu tuh ada action figure Kamen Rider SIC itu apa ya panjangannya ya? Nggak tahu gue juga. SIC jadi Bandai kan itu ya? Ya pokoknya ya. Bandai apa Pak? Itu Ya kayaknya sih. Emang Pokoknya ngeluarin- gua anak mainan ya. jadi. iya emang ngeluarin karakter Kamen Rider yang versi sangar gitu loh ya kan. Kamen Rider kan contoh Satria Baja Hitam ya. Satria Baja Hitam itu kan dari belalang, ya kan? Belalang bener ya. Dari belalang. Cuma kan kalau yang kita lihat di TV kan emang bentuknya lebih kayak ke robot ya, bukan binatang Iya. manusia binatang belalang. Itu SIC itu kayak jadi manusia binatang belalang kan. Jadi serem gitu penampilannya. Itu yang versi SIC buat info aja takutnya ada yang nggak tahu ya. Sebenarnya aslinya manganya Kamen Rider itu Black. Kalau Black ya contoh Kamen Rider Black tuh aslinya emang kayak mirip-mirip aslinya. Kalau di komiknya tuh aku pernah baca, ya emang kayak belalang. Dia kayak monster. Iya kan. Di komiknya. Awal-awalnya kan kelihatan tuh yang di episode 1 kan dia masih bentuknya masih kayak sempet sangar dikit kan terus berubah. Berubah kan, tapi kalau di komiknya enggak. Dia seperti itu selalu berubahnya. Selalu berubah dia jadi monster, bener-bener sobek bajunya semua jadi monster. Ini komiknya ya, manganya Kamen Rider Black yang aku pernah baca tuh. gue sempet ngeliat dikit doang sih cuman Dan berantemnya itu enggak kayak Kamen Rider Black, kayak monster berantemnya. makan makanan. Ya sadis tebak. Kalau di Kamen Rider ada Kamen Rider Sin. Itu tuh Oh iya sin ya tahu. nah itu ya, kurang lebih kayak Sin. Sin itu kayak Black yang di komik tuh kayak gitu Sin. Ya dia kayak binatang, kayak belalang. Berantemnya kayak binatang barbar. Sadis gitu loh. Ya barbar, nggak ada jurus-jurus yang Berubahnya sadis kan, maksudnya berubahnya gitu kan matanya Iya. Nah, Kamen Rider yang Black yang di manga itu begitu berubahnya. Handsetnya begitu, nanti pasti sobek. Ntar ya kalau udah saya berubah lagi dia bugil. Kalau udah saya dia jadi orang lagi dia bugil. Bajunya dia hilang semua. Dia sobek benar-benar sobek jadi monster. Iya, gue bilangnya versi gore lah itu ya, versi berantemnya juga kayaknya. Berantemnya gogor, nggak ada jurus-jurus yang spesial. Rider Kick itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi makin menarik lagi karena tadi ada istilahnya cosplay mainan ya. Cosplay karakter mainan lah gitu ya, kan. Mainan, karena cuma ada mainan. Oke, jadi makin luasnya nih guys. Kayaknya 1 jam pasti nggak bakal cukup nih man nih. Sebenarnya kalau mau dibahas memang semuanya detail, semuanya pasti ada sub genrenya, semuanya tuh semuanya detail memang. Kalau mau dibahas detail ya semuanya tuh ada. Yaudah oke, kalau gitu kita balik ke seorang Rico dulu deh. Itu kayak dunianya ya mungkin 24 jam nggak akan cukup maksudnya. Ya, nggak apa-apa itu. Oke, Sekilas info. jadi kan tadi kan lo dari mulai SMA terus kuliah serius ngeband, terus dari serius ngeband itu lo merasa cosplay lo kayak perlu lu tingkatkan lagi atau lu pindah ke cosplay yang itu? Kan dari tadi kan SMA kan lu keputus yang pas soal lu ngeband, Ya, lu gua bercosplay pakai kostum ala- band. Oke, jadi gini. Jadi awalnya ke event kan, dari awal cosplay gini. Gua ke event ikut mejeng-mejeng gitu loh. Gua pakai kostum ngeband gua kata-katanya, atau gua tetap cosplay karakter band lah gitu. Maksudnya
bedandan seperti karakter band Jepang yang gue suka ya kan, karena cuma numpang mejeng ya orang anggapnya cosplay. Dan zaman itu juga banyak yang seperti itu, banyak yang nge-event tuh sempat kita ada cosplay visual kayak, jadi emang anak-anak tuh demen cosplay karakter band-band Jepang ya, dan sering ke event, jadi emang dulu banyak ya Mereka bedanya. cosplay walaupun tidak ngeband. Nggak ya, walaupun nggak ngeband. Oh, mereka suka bandnya, Mejeng mereka aja. suka bandnya, mereka suka personilnya, ya mereka tiru gitu, kayak Kan gitu. mereka nggak ngisi acara ngebandnya gitu. Nggak, mereka beberapa nggak bisa main, nggak bisa bener-bener ngeband main musik ya. Tapi kalau aku bisa, jadi makanya waktu itu aku terus mulai aku pikir aku ikut, terus mulai ikut lomba gitu-gitu kan. Awal cosplay itu gitu, terus aku mulai perform waktu lomba cosplay ya. Jadi itu awal gitu, tetap masih jadi karakter band visual kayak aku. Megang apa waktu itu? Bedanya waktu itu, kalau aku kan ngeband jadi vokalis. Oke. Nah, pas aku cosplay itu jadi gitarisnya, karena bosan kan aku, bosannya jadi vokalisnya gitu kan. Nah, pas ngeband tuh aku jadi gitarisnya, dan kalau aku lomba itu aku main gitar beneran, jadi agak ribet sih memang pada akhirnya itu, karena lomba cosplay competition itu tidak desain untuk ada live musik gitu, jadi aku harus punya alatnya kan, pakai wireless segala macem, pakai wireless ke sound gitu. Tapi aku merasa di situ keunikannya bahwa aku cosplay karakter jadi member band Visual Kei, ya impersonator sih sebenarnya. Tapi aku main musiknya live ya, bener-bener nge-live ngebandnya, mainnya beneran ya. Kalau jurinya ngerti dia Beneran paham. bisa main gitar kan? Iya, jadi beneran jurinya paham kan. Kalau jurinya paham dia tahu oh ini main beneran gitu kan. Nah, itu nilai plus ya. Nah, itu mulai aku pertama kali juara lomba cosplay dari situ. Juara lomba. Kadang aku ikut yang kategori original. Dulu suka ada kategori original karakter, biasanya di situ aku ikut. Karena aku kan cosplay band kan, aku nggak masuk anime. Dulu aku bingung, aduh gue masuk mana? Anime, manga juga bukan, semuanya juga bukan. Makanya kalau original aku ikutan. Tapi ada juga yang bebas, semuanya boleh ikut ya, campur. Nah, jadi itu di situ mulai sering juara. Juara ngeband nih. Cosplay. Oh, cosplay. Jadi lomba cosplay jadi karakter band itu aku main gitar tuh, gitu. itu menang lomba cosplay. Juara cosplay. Lepas dari band ya. Iya. Aku band masih sambilan waktu itu. Ngeband juga manggung ya, tapi kan beda. Makanya aku pas cosplay itu jadi gitarisnya, karena pas manggung aku jadi vokalis kan, beda kostum. Kalau manggung itu tujuannya emang ngeband ya, bukan kalau manggung cosplay aku ya? nyanyi. Iya. Nyanyi. Kalau cosplaynya itu lo emang Ya, jadi gua jadi gitarisnya, gitarisnya. in person Iya, whatever. karena biar berbeda kan. Bosen kan menyalurkan. Karena sebenarnya aku lihat di YouTube ada orang Rusia itu cewek, dia cosplay karakter yang aku cosplay itu, jadi member band itu loh, gitarisnya band Versailles itu tuh. Wih, terus dia main beneran. Dia cewek cosplay jadi cowok. Enggak, sebenarnya jadi gini, oke. Visual Kei itu kebanyakan cross dress. Jadi cowoknya dandan jadi cewek. Nah, itu banyak, tapi nggak semua ya. Androgyny lah intinya. Ada yang androgyny setengah-setengah, nggak jelas. Ada yang bener-bener. Nah, kalau si gitaris ini dia bener-bener pakai dress, dia bener-bener cross dress. Dia bener-bener jadi cewek. Nah, tapi kalau yang orang Rusia itu dia emang cewek. Tapi dia emang suka bandnya. Dia jadi situ, terus dia main gitar beneran. Aku lihat di YouTube tuh, wih, boleh juga nih, idenya aku terinspirasi dari situ. Di sini belum ada. Nah, disitulah trademark gue tuh main gitar beneran gitu. Maksudnya perform cosplay main gitar. Yang lain pada sibuk berantem, gue main gitar gitu. Yang lain sibuk berantem dan drama, gue main gitar sendirian. Jadi unik gitu loh. Ya itu juga keunikan tersendiri. Kelebihan seorang Riku lah jadi. Ya, di era waktu itu ya, di era tahun aku rajin lomba cosplay. Ya awal cosplay jadi ini nih sekitar. Sorry, maksudnya berantem apa tuh tadi? Nggak, maksudnya kalian kan berantem, yang lain kan perform cosplay kan fight kan pasti. Kayak Street Fighter misalnya gitu. Ya apapun lah, intinya fight kan, fighting iya. kan. Memperagakannya fighting kan. Kalau aku tuh main gitar, ngamen. Makanya sampai ada juri yang ngomong gini, nah ini salah satu contoh keunikan, maksudnya bahwa performance tuh nggak harus begitu-begitu, nggak harus, ya ini satu yang berbeda kayak gue main musik ya. Dia puji saya kan. Contoh ini main musik, nah ini satu yang berbeda gitu. Tidak harus sama semua, tidak harus fight, tidak harus drama, kan bosan kan, udah terlalu banyak ya. Jadi di situ awalnya aku dikenalnya tuh gara-gara itu, karena aku unik. Nah terus di dunia cosplay ya, ini dikenal di dunia cosplay. Kalau di dunia band udah dikenal, di dunia cosplay kan belum dikenal kan. Nah di situ awal dikenalnya, tapi lama-lama aku mulai bosan, maksudnya ya kalau ada zona nyaman ya, maksudnya. Nah aku mulai di situlah, mulai aku masuk ke cosplay karakter. Oh, bosen ngebandnya. Maksudnya cosplaynya itu loh, cosplay member band Visual Kei itu udah mulai bosan. Ya, gitu-gitu terus kan. Sampai ada juga yang bosan ya kan lihatnya. Itu masih kuliah nih. Bosan, mulai tumbuh rasa bosannya itu masih kuliah atau? Enggak sih, kalau pas yang aktif udah ikut lomba cosplay ini udah nggak kuliah. Kuliah udah tuh era-era ngeband awal dan era-era datang ke event. Datang ke event jadi pengunjung gitu. Wih seneng lihat
band, lihat cosplay gitu. Nah itu sebenarnya aku lebih lihat band sih dulu. Dulu band tuh sangat guest star di event lah. Bintang utamanya orang ke event tuh mau lihat band A, band B, band C gitu. Nah baru sejak band eranya mulai turun, mulai redup band nih. Itu kapan? Mulai redup kira-kira tuh sebenarnya 2012 itu udah mulai redup sih. Jadi era-era band Jepangan itu. Era-era band di komunitas Jepang, di event Jepang itu era-era band gue eksis tuh sebenarnya era udah mulai penurunan. 2013 udah makin turun, 2014 Itu udah. peminatnya yang kurang atau eventnya yang kurang? Nah, maksudnya bisa turun gitu kenapa? Ya kenapa ya? Yang buat eventnya nggak menyediakan band gitu. Kecuali event-event kampus dan karena dulu nggak segala event yang di mall pun semua ada bandnya. Jadi kalau sekarang mulai yang di mall tuh cosplay doang. Cosplay doang. Karena permintaan mall kayaknya. Lebih simpel urusannya lebih simpel ya, cosplay doang. Udah. Dan di situ tuh era-era lagi dance cover, boy band, girl band tuh mulai tuh eranya idol. Kalau Jepang idol, nah jadi digantikan oleh mereka. Lebih kalau kayak di event tuh ya idol yang perform, ya kan idol kan cuma perlu sound system doang, perlu mix simple lah, so simple sebagai penyelenggara acara juga so simple. Band itu ribet rempong banget. Ya. Nah dan pengunjungnya juga generasi yang sekarang ini, generasi Jepangan, pencinta Jepang yang baru itu tuh kebanyakan nggak tahu band Jepang, nggak suka juga. Ini apa cosplayer baru pemain? Nggak, generasi cosplayer yang baru ya. Generasi cosplayer yang baru. Iya. Itu tuh masih usia mudanya ini maksudnya. Ya sejak tahun itu kan udah mulai generasinya udah ganti kan. Nah itu tuh juga ngaruh. Mereka tuh nggak suka band Jepang, nggak tahu band Jepang, makanya tapi mereka suka cosplay. Jadi, karena ada karakter yang mereka mau kejar. Kalau yang generasi dulu tuh kebanyakan sejalan gitu. Gue juga suka band Jepang, gue suka lagu Jepang juga. Nah generasi yang sempat ini yang baru nih udah mulai beda. Ya kalaupun Jepang sukanya ya taunya yang waktu itu lagi hype ya. Tapi nggak suka-suka banget sama band. Gue taunya juga Rar Kensil. Ya itu mah band juta umat lah ya. Awalnya pas tahu itu semua ya. Itu band juta umat lah. Mungkin bisa dibilang siapapun tahu. Dia juga crossdresser juga kan ya, si Hide-nya itu ya. Hide apa Haide belakang? Haido ya. Bacanya. Pernah semi dia androgyny sih lebih. Nggak benar-benar crossdress dia. Tapi dia pernah sih dandan jadi. Karena emang mukanya sih emang lebih ya mukanya cowok cantik gitu ya. Dia pernah ya, tapi pernah sih dulu era dulu tuh. Era zaman dulu dia pernah, tapi era ke tengah dia kebanyakan androgyny. Jadi nggak jelas tuh. Setengah-setengah dia bilang androgyny aku bilangnya. Karena visualnya juga banyak androgyny. Dibilang cowok bukan cewek, bukan setengah-setengah nih jadi apa nih nggak jelas setengah-setengah. Jadi pakaiannya pun, make up-nya pun semuanya setengah-setengah androgyny lah. Itu sejak belakangan ini gitu ya. Apanya? Si Haido. Ya, aku lihat Haido tengah ke belakang sampai sekarang dia nggak pernah bener-bener cross dress jadi cewek, enggak. Dulu banget. Nah, jadi sebenarnya cross dress itu biasa di dunia band Jepang visualnya itu biasa banget. Jadi itu lu yang pas lu bosen jadi cosplay jadi gitar itu. Iya, gue bosan lah cosplay anak band lah kasarnya. Cosplay jadi pemain band gue bosan, nah gue mulai di situ mulai cosplay karakter dari Naruto. Dari Naruto dulu, iya. Enggak pertama kali Naruto ya. Naruto sih kayaknya pertama kali sih. Kan emang Naruto kan emang yang paling umum ya di Indonesia. Aku bukan jadi Naruto ya, tapi jadi karakter di anime Naruto. Aku tuh untuk perform lomba juga gitu. Aku dari dulu udah sering sih bikin konsep untuk perform lomba atau apa gitu. Bikin musiknya sendiri, bikin konsep, bikin musiknya, sound effect semua. Ya untuk suatu perform tim berdua. Masih ingat gitu tadi kan bukan Naruto ya cosplay setelah jadi musik itu. Masih ingat nggak? Aku cosplay Haku masih kok. Karena kau juga masih sering cosplay Haku, karakter di anime Naruto. Itu musuhnya. Haku itu yang dia pakai topeng, yang dia disangka cewek padahal dia cowok. Tahu yang pakai jarum. Yang pakai jarum ya. Iya, tahu. Ada teman aku jadi Sasuke. Nah, di situ aku perform tuh. Temanku Sasuke, kan dia adalah Sasuke kan. Iya. Di situ aku mulai keluar dari zona nyaman. Kasarnya comfort zone ya. Mulai. Bosan juga sih, aku orangnya bosanan mau explore. Nah, tapi lu dapet nyaman itu pas cosplay jadi karakter yang Haku itu. Iya. Terus sampai terus gitu. Iya. Nah, akhirnya kemana-mana aku cosplay bisa dibilang awal dari situ ya. Akhirnya sampai sekarang hampir semua genre aku cosplayin. Aku tuh udah pernah bisa dibilang genre apapun, Tokusatsu, Kamen Rider, iya. Semua mau apa horor, superhero ya, Indonesia semuanya ya udah gua cobain semuanya. Terus mungkin itu bisa tuh semua foto-foto lu itu ada di mana di IG lu gitu? Apa? Di Facebook ada. Bisa lu sebutin mungkin kalau penonton mau ngeliat-lihat Facebook gua cosplaynya lu kayak apa? Ya, Riku Tachibana ya. Facebook gua Riku Tachibana. Page Facebook itu Riku
@riku_cosplayer, sama kayak Instagram sih. Page Facebook, TikTok, semua tuh sama kayak Instagram, jadi sama. Riku RIKU_cosplayer itu sama. Jadi page Facebook, Instagram, TikTok tuh sama. Jadi biar gampang gitu loh. Iya, nah, tuh buat yang mau tahu ya tentang Bro Riku ini gimana dia bercosplay dan ya hasilnya tentu keren-keren sih. Ya, Cuman kalau kepo silahkan lihat saja. Di situ ubek-ubek. Tapi kalau Facebook agak private ya, mungkin nggak semua bisa dilihat kalau nggak berteman. Kalau Facebook. Oke. Tapi sebenarnya paling lengkap di Facebook memang. Facebook itu akun ini ya, akun Pribadi. Yang pribadi ya. Pribadi bukan Kalau yang page, ya. kalau yang page itu terseleksi sih itu. Nggak semuanya masuk ke situ. Aku nggak. Sebenarnya pengen sih masukin galeri cosplayku, cuman belum, nanti deh, belum dirapiin sih. Pengen dirapiin, masukin di page ya. Supaya bisa lihat di page ya. Oke. Kalau gitu sebelum mengupas tuntas tentang seorang Riku Tachibana, yuk kita nikmatin dulu. Kebetulan ini kopi dari hati adalah minuman kopi yang terbuat dari biji kopi asli yang rasanya jangan tanya lagi deh, pasti bikin kalian tuh seger banget. Apalagi ngobrol begini kan, tadi kan lu lihat kan ngobrolnya intens kan, maksudnya aus apa sih aus lah gitu, makanya tadi kita minum dulu yuk gitu kan. Oke. Ini kopi yang sudah tidak diragukan keenakannya, silakan datang ke Kopi Dari Hati, dan ini Kopi Dari Hatinya ada di Pulau Gebang Permai, daerah Cakung, Jakarta Timur. Kalian yang dekat-dekat sini, mampir sini, tempatnya enak cuy, tempatnya cozy. Iya. Nah terus kok kayaknya warna beda ya? Ini apa nih bro? Lu pesan apa bro? Nah ini bukan kopi nih, ini coklat. Jadi dia juga ada varian coklatnya. Kita mau coba nih, apakah coklatnya seenak kopinya kan? Wih, ya kan, tapi kan ini kan kopi bro, kan kopi harusnya kan Kopi Dari Hati, harusnya kopi dong enak. Kenapa lebih coklat? Kopinya pasti enak, makanya kita coba coklatnya. Apakah coklatnya seenak kopinya? Wah, tantangan nih ya. Oke. Mantap. Kalau kopi sih udah pasti jreng. Tapi kok coklat gimana? Mantap, ini coklatnya kental. Kental, coklat banget. Sedap guys. Dan dia pas manisnya, nggak terlalu manis, tapi nggak, ya sedang lah pas manisnya. Coklat banget gitu ya? Oke. Ternyata coklatnya seorang Bro Riku ini lebih menikmati coklat dia. Iya, saya penikmat coklat. Saya penikmat coklat ya, daripada kopi. Apa ada istilahnya tuh kalau di anime tuh kalau cowok penyuka coklat apa gitu ya, lupa lah. Apa ya? Sugar boy atau apa ya? Ya gitu dah. Bukan sugar daddy. Oke. Tunggu ngobrol lupa kan ini. Oh, harus sampai habis. Enggak lah, ntar malah fokus ke yang lain soalnya. Tapi karena kopinya enak, minum dikit aja juga. Banyak kan gue sih minum. Udah setengah. Tadi dia ngomong mulu tadi. Iya, udah setengah. Gue suka coklat. Banyak banget. Oke, lanjut lagi. Berarti kan setelah lo bercosplay aku, mulai tertarik untuk menekuni lebih dalam lagi karakter-karakter cosplay gitu. Terus, kok gimana ceritanya lu sekarang udah kayak muncul di mana-mana, bukan cuma event, bahkan kayaknya menurut gua lu tuh sampai di hire, sampai di lumayan. Job ya gitu. Itu gimana tuh awal mula job pertama lu? Job pertama itu lupa pengen. Sebenarnya awal mula job itu aku dapat job cosplay sebenarnya bukan sebagai cosplayernya, tapi aku sebagai organizer-nya. Jadi aku butuh cosplay nih gini itu udah dari awal udah kayak gitu, udah menjalani seperti itu. Aku butuh dong 2 cosplayer Kamen Rider nih, ini untuk acara asuransi gitu, acara asuransi gathering. Di apa Carita, ya itulah Serang lah di pantai itu. Asuransi jiwa atau asuransi mobil nih? Asuransi, kalau nggak salah asuransi ini sih waktu itu kalau nggak salah AI. Maksudnya menarik untuk dibahas karena dia ordernya Kamen Rider. Iya, jadi di situ family gathering. Jadi kan ada anak-anaknya. Ada acara anak-anaknya nih. Nah di sini ada pesulap untuk anak-anak. Nah ada Kamen Rider untuk nemenin anak-anak nonton. Nah itu tuh udah ada. Itu pertama kali tahun 2012. Jadi waktu itu aku belum cosplay. Aku masih ngeband ya. Dan aku masih ngeband nih? Iya masih ngeband waktu itu, belum cosplay, belum intens lah cosplay. Ya sekali 2 kali ke event udah, tapi aku belum cosplay karakter, masih cosplay band lah, masih berkutat di band lah cosplayku. Nah itu aku akhirnya kenalan lah, aku emang udah mulai bergaul di komunitas kan, kenalan dengan cosplayer, nge-add lah dari Facebook, Friendster sih udah.
Nah di situ lah aku kenal temanku. Nah ada komunitas-komunitas cosplay di sini, grup-grup komunitas cosplay apa-apa. Nah grup-grup cosplay itu udah mulai banyak di sini dan aku di situ announce aku butuh cosplayer nih 2 orang. Coba yang mau ikut daftar sini, nanti aku seleksi ke klien kasih. Jadi itu. Lu sebagai Ya organizer. Talent apa ya, namanya itu? talent organizer lah lebih Ya. kepada itu ya. Nah di situ lah aku udah mulai. Jadi sebenarnya awal mula tuh sudah dapat job bisnis itu sebenarnya. Sudah dapat peluang seperti itu. Dari situlah mulai kenalan-kenalan gitu. Jadi aku sudah, karena temen gue kan taunya aku Jepang-Jepangan kan. Itu ke dia tuh kontak. Nah itulah perlunya kita tuh dikenal sebagai Jepang-Jepangan atau cosplay di komunitas yang normis ya, yang awam ya, supaya mereka kalau butuh cosplay atau apa mereka cari kita. Jadi kan dia tahu iya tuh coba tanya situ deh. Siapa tahu temennya ada, gue butuh nih cosplay ada nggak? Lu kenal? Oh iya temen gue ada tuh Jepang-Jepangan. Nah coba ya gue tanya gitu kan. Ya, karena lu udah dikenal sebagai orang yang berfokus di sini. Padahal tuh belum cosplay ya, masih ngeband ya. Cuman dia yang Jepang-Jepangan kan, ya udah. Dia pasti tahu tuh, dia pasti punya. Gitu. Iya, maksudnya lu udah dikenal sebagai itu dan ditambah lagi the power of referensi. Iya. The power of itu temen gue aja pakai itu ya. Iya, itu perlu banget sih. Iya. Teman di kalangan yang di luar komunitas kita ya, itu perlu banget kayak gitu. Karena sometimes mereka kan ingat kita. Nah, jadi udah awal di situ tuh akhirnya kenal aku 2 orang. Akhirnya di situ awalnya. Setelah itu ada lagi mulai. Tapi dulu aku lebih banyak organizer sih. Karena aku dulu belum cosplay karakter. Jadi aku semua meramaikan, kalaupun pernah tuh 30 orang di Hotel Sahid event ulang tahun media peluang itu tuh aku ya masih pakai kostum ngebandku karena ya aku belum cosplay karakter yang maksudnya belum kok ada zona nyaman ya. Jadi jadi aku organize, aku mah cuma peramai doang gitu loh. Jadi aku bukan bintang utamanya. Itu dulu pernah 30 orang, butuh 30 orang. 30 cosplayer. Terus ada juga 5-nya harus perform harus bikin kabaret konsep gitu ya, terserah bebas lah mau apa ya. Ya ada actionnya lah gitu. Jadi aku tuh udah organize dari dulu, yaudah nih gimana 5 orang ada yang bisa perform nggak? Aku tuh udah kayak gitu, udah organizer, aku buat grup Facebook kan, page Facebook nih. Oke, yang ikut jawabnya ini, aku tuh udah ngelis gitu, udah ngelis nih sini jadi ini, fotonya mana gitu kan. Jadi sebenarnya dari awal pun sudah biasa menjalani seperti itu. Nih yang ini ngirim fotonya, oke. Aku seleksi dulu ya, coba kirim fotonya, kamu namanya siapa, jadi siapa gitu kan. Aku kirim, kliennya suka nggak? Kliennya bilang enggak nih terlalu simpel lah, nggak suka. Oke, aku bilang sorry kamu nggak kepilih kayak gitu. Jadi ini suka nih, bagus, nah gitu. Itu udah sebenarnya tahun itu tuh udah dijalani, cuman masih mungkin jarang. Mungkin makin kemari, makin terus berkembang, makin terus eksis, makin banyak kenalan, ya makin udah kemana-mana. Kerjaannya maksudnya jobnya itu udah kemana-mana sih. Berarti awalnya bisa dibilang kayak nggak sengaja juga dong ya, dan lu menikmatin dan lu bisa ngolahnya. Akhirnya lu selain berhobi sebagai cosplay, lu juga ada kesempatan untuk mengolah ini menjadi sebuah bisnis. Ya benar ya? Kerjaan lah. Ya kerjaan lah ya, bisnis. Makanya dapat duit gitu kan. Ya, ini dapat duit ya. Karena dulu nge-band pun juga dapat duit. Karena mau kan dibayar ya. Oh, bukan lo ngebayar? Enggak, jadi gini. Oke, band Jepang itu sama kayak band komunitas ya. Awalnya kita ngebayar. Jadi gini, awal band Jepang masih gini. Misalkan ada acara event ini, butuh 5 band untuk pembukaan. Jadi ada band gestarnya, ada band pembukaan kan. Nah, band pembukaan ini band 5 band audisi inilah yang harus bayar. Kita bayar audisi untuk bisa tampil. Nah, awalnya band gue seperti itu juga di komunitas. Bayar audisi capek-capek untuk cuma bisa tampil tanpa dibayar apapun ya. Cuma dikasih konsumsi ya. Malah kebayar kan bayar cuman eksis. Tapi di situ karena band gue unik dan berkonsep, itu cepat dikenal. Dan karena pas muncul tuh wah, ini di situ lanjut lah, mulai dikontak untuk jadi pengisi acara. Mau nggak ya? Itu baru dibayar loh. Mau nggak ya manggung ya? Misalkan aku buat page Facebook dulu, page band ya itu belum lama buat page Facebook tuh, atau ada yang ngontak di situ dia ada nomorku emang nelfon itu dari mall, atau mall itu mall apa itu ya? Emporium, Fluid. Jadi dia nggak salah, dia nyari kan. Dia mau bikin event konsep festival Jepang Korea. Ada yang Korea, ada yang Jepang. Nah, ini yang Jepangnya dia butuh band. Itu tahun berapa tuh? 2012? Itu 2012 awal nggak salah sih. 2012-an lah. 2012 apa 2011 akhir ya? 2012 awal atau 2012 akhir ya? Itu tuh dia nyari nelfon, halo nih ini ya dengan band ini. Gue kaget, hah? Nggak salah nih. Ini dari mana? Ini dari Emporium Fluid. Kita mau bikin event nih. Saya lihat nih bandnya. Untung tuh foto-foto manggung kita awal tuh udah dimasukin. Jadi udah lihat bandnya. Dia butuh. Nah, orang awam itu kalau lihat lu band Jepang, penampilan lu tuh harus beda gitu.
Ya sebenarnya nggak juga ya, nama band Jepang bebas. Band Jepang juga banyak yang penampilannya ala kadarnya kan, casual gitu loh. Nah orang awam tuh kurang suka karena lu apa bedanya sama band yang bukan Jepang? Dianggapnya lu genre lu Jepang kan ceritanya. Ya lu harus mewakili ciri-ciri lu dari tampilan. Ya cosplaynya heboh gitu kan. Maksudnya, Kostumnya aja. iya. Kebetulan band gua kan visualnya berkonsep. Kita udah kayak cosplay. Ya bagi orang tuh cosplay ya. Makanya mungkin, wih cocok nih. Nah makanya waktu itu udah urusan sama mall, di hire, di kontak untuk manggung, ngisi acara. Jadi guest star bandnya di acara itu. Itulah awal mula band gua juga eksis. Terus ketika lo jadi guest star di event besar, nah itu situ udah mulai dikenal dan di situ terus lanjut ada portfolio gitu. Terus sampai sekarang ini lu masih ngeband? Nggak, jadi udah nggak band nggak deh? Ngeband itu band gua terakhir ngeband 2013 akhir. Itu vakum. Itu ada vakum itu berarti bisa ada lagi tuh saat? Bukannya? Ya, tapi saat ini membernya udah pada ada yang nggak ngeband lagi ya. Susah lah. Gua harus membangun awal dari awal ya. Karena dulu kan sebenarnya band tuh lebih ke hobi sih. Kita masih band cover. Berapa orang ya. sih band? Berlima kita. Berlima? Kita masih band cover berlima ya. Gitaris 2, bass 1, drum 1, vokal, gitar 2, bass. Iya berlima. Berlima, oke. Nah terus berarti sekarang gua anggap aja udah nggak ngeband lagi lah ya? Ya vakum lah. Tapi lu masih sampai detik ini masih terima job untuk order cosplay ya? Let's say kalau ada mall atau ada... Cosplay ya? Iya, ya maksudnya. Iya, kalau cosplay ya. Bro Riko, gua butuh iya. Doraemon. Terus dipanggil gue gitu. Iya, boleh. Ya, Dia boleh. apapun ya. Selama deal itu nggak masalah gitu. Doraemon anjir. Selama deal dan menghasilkan uang nggak masalah. Kita akan jalankan ya. Ya bisa masih terima gitu kan? Masih, Oh iya pasti sampai dong. detik ini masih. Cosplay ya. Kalau Iya. band enggak ya gimana band yang nggak ada ya kan? Oke, berarti lo masih ya, let's say lo masih menjalankan bisnis untuk Masih lah. Apa sih ngomongnya talent organizer atau? Sebenarnya nggak apa aja. Gue juga pernah bikin event. Aku bikin event juga. Bikin event juga pernah. Itu perumahan mau launching apartemen. Dia investornya banyak orang Jepang. Jadi dia mau bikin event Jepang dong untuk launchingnya. Itu udah bener-bener gue yang organize eventnya, pengisi acaranya ya. Pengisi acaranya, hiburannya semuanya bener-bener gue yang organize. Jadi udah jadi IO juga talent. Jadi gue bilangnya gue bukan cuma event organizer, Talent organizer aja deh ya. Event and talent organizer. Iya, berarti lo udah sampai saat ini masih menjalani sebagai seorang IO cosplayer, Ya, IO cosplay. Nah, ini gue menariknya gini, lu sendiri kan berarti kan juga pelaku cosplay kan? Ya kan, bukan cuman the man behind the scene gitu loh. Iya. Jadi lu juga melakukan sebagai cosplay doang. Nah, ini pertanyaan menariknya adalah, kan yang gue tahu, lu juga bisa bercosplay sebagai crossdresser. Bahkan kayaknya sih yang gue lihat-lihat di IG sama Facebook lu, malah crossdresser lu nih yang lebih laku. Benar sih? Ya gini. Nah, Oke. gimana coba? Itu ada sejarahnya. Jadi gini, sebenarnya karena pas awal jadi yang gua cosplay jadi gitaris band Jepang itu tuh, dia kan cowok dan kayak cewek, pakai dress kan, long dress. Ya di situ sebenarnya itu disebutnya cross dress. Nah, kan gua ngomongin crossdress ya. Bukan ada lagi crossplay, itu beda. Crossplay. Apa tuh? Jadi gini, perbedaan crossplay dengan cosplay ada. Kalau crossplay itu gue mengcosplaykan karakter fiksi yang gendernya berlawanan dengan gender kita. Itu namanya crossplay. Kalau crossdress itu cuman gue memakai pakaian lawan jenis. Jadi itu bedanya. Karena kan gue cosplay band Jepang kan, itu nggak dibilang cosplay, impersonator kan. Nah, impersonator. Jadi itu sebenarnya crossdress. Crossdress. Karena dia tuh cowok, dia pakai baju cewek, kasar gitu loh. Dia tuh crossdress sebenarnya. Bukan cosplay. Oke. Tambah rumit lagi nih. Ini ilmu baru lagi nih. Iya. Jadi ada crossplay, ada crossdresser. Karena dia tuh sebenarnya cowok kan. Dan dia pakai baju cewek, tapi dia bukan karakter fiksi gitu loh. Jadi dia tuh sebenarnya dia sini crossdress disebutnya, bukan crossplay. Tapi kalau crossplay adalah gue jadi karakter cewek yang ada di anime, fiksi, whatever. Nah, itu tuh crossplay. Contoh, lu jadi... ya Sailor Moon misalkan. Sailor Moon, ya kan, nah gitu. Ya, itu crossplay. Crossplay namanya. Oke, ada istilah baru lagi. Nah, karena gue jadi gitaris itu ya, tapi kalau di beberapa yang nggak tahu mah sama aja lah ya. Pokoknya nge-cross lah. Pokoknya nge-cross, cosplay, nge-cross lah, bodo amat. Nah, dari situ sebenarnya gue dikenalnya karena itu, karena gue karena zaman gue jadi gitaris itu kan udah jadi cewek kan, dan cewek, nah gitu. Walaupun setelah itu berkembang, gue mulai crossplay, mulai jadi karakternya. Ya memang karena awal mulanya hype-nya jadi cewek, ya itu
makanya dibilang crossplay lebih terkenal ya karena di situ awal mulanya. Nah, lu kok bisa Meskipun gua mau- kemana-mana ya, nggak itu doang. Lalu kok bisa mau crossplay ya? Apa kalau Ya, ya. crossplay ya? Itu. Kenapa? Kan maksudnya kan lu cowok nih. Ah. Kok lu mau jadi crossplay itu kenapa? Apa karena tuntutan pekerjaan Oke, atau lu menikmatinya Oke. atau apa gitu? Kalau di story gua nih jelas banget. Jadi gini, karena di dunia band visual kayak Jepang itu hal yang biasa gitu. Cowok yang nge-cross dress itu hal yang biasa, ada malah bahkan dipuja-puja gitu loh di dunia band Jepang ya. Jadi sebenarnya gue keracunan dari situ. Sebenarnya gue nggak ada niat awalnya mau jadi yang gitaris itu. Anak-anak komunitas pencinta band Jepang yang gue cosplay, yang gue bawain itu lagunya itu pada kayak ngeracunin. Jadi kakak jadi itu deh, pasti cocok. Nah, kebetulan ada influence-nya. Kebetulan ada temenku yang dia juga pernah jadi itu dan dia udah nggak pakai lagi. Kostum lu nganggur kan? Gue pinjem ya gitu. Gue coba tes Nah, di situ awal mulanya test drive. Muncul, heboh banget tuh. Pertama kali muncul heboh banget tuh. Heboh. Dicengin biasa, diledekin tuh biasa. Pasti ada pro dan kontra. Pasti diledekin biasa heboh. Tapi lebih banyak hebohnya positifnya. Jadi cocok. Oke. Nah, dari situlah keterusan kasarnya. Kasarnya sebenarnya dari situ keterusan ya. Keterusan itu karena lu berarti didukung kan? Tapi lu menikmati juga dong. Kalau kamu menikmati ya. Ya, gue juga suka sih kebetulan. Gue suka juga, tapi sebenarnya gue nggak merasa cocok, yakin gitu kan. Ya pas pada bilang cocok ya udah, gue makin percaya diri kan, karena pada bilang cocok jadi itu ya, jadi si gitarisnya itu loh cocok, apalagi gue bisa main gitar beneran, jadi gue merasa makin. Nah sisanya gue mulai explore ya, gue mau menantang misalnya udah nggak menantang lagi gitu. Nah gue mulai, karena jujur crossplay karakter anime atau segala itu lebih susah ketimbang jadi ini ya, misalnya kalau jadi orang kan ya mungkin kalau emang dianggap mirip orangnya ya udah pasti oke. Tapi kalau lu jadi karakter anime, komik yang mana tuh bukan manusia kan? Nah, bukan manusia. Ya maksudnya bukan manusia dia wujudnya, maksudnya. Oh, kayak gue jadi Ya. Doraemon gitu. Ya kan bukan manusia, maksudnya kita tuh susah buat mirip mereka gitu loh. Oke. Ya namanya semirip-miripnya kita ya, susah. Jadi itu menantang sekali. Jadi di situ kenapa sebenarnya definisi gue mulai explore berbagai genre itu tuh gue menantang, coba gitu kan. Nah coba nggak, gue bisa nggak bagus kan gue yang Kalau niru gerak-geriknya kali ya, maksudnya mesti niru kelakuannya karakter itu juga. ya semuanya apalagi saat berpose perform otomatis harus sesuai dengan karakternya. Kalau karakternya garang ya garang, kalau karakternya ya lemah lembut ya lemah lembut, otomatis gitu ya. Tapi gue kebanyakan sukanya cewek-cewek jagoan sih. Kalau cross tuh kebanyakan sukanya cewek-cewek jagoan. Jadi memang jagoan itu berarti yang tomboy atau apa? nggak, maksudnya mereka yang memang hero ya, petarung ya, yang memang ganas gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu nggak gemulai lenje gimana, nggak. Jadi sebenarnya lebih gampang gesturnya. Tapi emang bener, job yang lu banyak dapat terima itu justru yang karakter itu crossplay. Nggak juga sih, itu lebih ke lomba ya. Gua ke lomba kalau jadi juri atau guest star lebih ke arah situ sih. Tapi kalau untuk job berapa kali kepilih pernah, tapi gue menghindari sih, gue malah ribet gitu. Kalau nggak salah yang sempet gue liat di IG lu Mobile Legends tuh yang karakter cewek kan? Nggak, Mobile Legends gue sebenarnya yang sering mah nggak jadi cewek, yang sering mah jadi Lancelot, yang sering. Yang seringnya enggak. Tapi dulu awal mulai cosplay Mobile Legends ya jadi karakter cewek. Itu lomba waktu itu. Oh lomba. Menang lomba waktu itu. Ada lomba Mobile Legends menang, itu karakter cewek. Tapi sisanya kalau yang job sih nggak kebanyakan, karena gue menghindari untuk job sih, lebih karena satu, kadang nggak semua klien bisa terima hal itu. Maksudnya? Ya bisa, tidak semua klien bisa terima untuk hire job. Dia nggak mau ada yang nge-cross gitu loh. Itu otomatis gitu. Maksudnya? Ya cowok jadi cewek nggak mau dia. Cewek jadi cowok nggak apa-apa, tapi cowok jadi nggak mau. Nggak semua seperti itu. Dan gue tidak mau ngambil risiko kadang. Ya udahlah, gue nggak salah gitu kan. Tapi ada juga yang terima whatever. Ada juga yang memang gue pernah kepilih karena ya gue kasih fotonya. Kan teman gue yang ngurus jobnya kan, cari kata princess gitu kan, gue kasih foto-fotonya kan, yang gue cosplay gitaris itu kan emang bajunya baju princess kan. Yaudah akhirnya nggak ada yang ngelain, nggak serak dia pas lihat gue, yaudah ini aja deh. Gue kayak, dia tahu nggak sih gue cowok? Dia tahu nggak sih gue cowok? Gue bilang gitu kan, ya udahlah bodo amat lah ya gitu. Gue dipilih yang bener nih. Tapi si teman gue tuh nggak bilang ke klien kalau gue cowok, ya bodo amat. Iya, bodo amat. Gue ya diem aja, bodo amat lah. Tahu nggak tahu gue nyengir doang palingan gitu. Iya, selama nggak ngomong gitu ya. Kasar nge-trap itu gue sebenarnya nggak nyaman sih, kayak gitu anjir gitu. Soal itu job kan ya. Nah iya itu maksudnya kan. Kalau ada apa-apa kan bisa jadi masalah kan. Misalnya kalau nggak ngejob sih bodo amat lah ya. Suka-suka gue mau jadi ini. Kalau lomba mah kagak peduli. Ya misalnya kalau gue datang ke event
suka gua, lu nggak suka, hak gua kan. Tapi kan kalau dia urusan lain kan, ada yang berkepentingan kan. Iya. Kalau si pihak berkepentingan ini nggak suka kan, ya jadi masalah ke gua kayaknya. Jadi ada kejadian lucu juga tuh, lu foto. Terus dikasih ke kliennya suka, ya udah ini tadi kliennya kagak tahu gitu. Iya, nggak nanya. Berapa kali pernah jawab kayak gitu. Ya udah kasih fotonya, gue bilang kasih aja fotonya, gue bilang. Kalau dia pilih ya udah. Ya mau cowok nggak cowok bodo amat kan. Yang penting lu pilih kan. Ya lu pilih kan ya kan. Nah, kayak gitu. Berarti kan. dia pernah menggugurkan pesaing wanitanya. Iya tuh banyak itu. Nah ada lagi yang lebih epic nih. Ini pengalaman terepik seumur hidup gue. Jadi jadi itu masuknya ke cross ya. Jadi itu ada lomba cosplay dari didirikan yang ngadain tuh satu sabun cantikan. Nah dia juga ngundang girl band Korea juga di situ pengisi acaranya. Tapi dia Korea asli. Oh. Sistar ada tuh. Terus dia Sistar sama Epping. Jadi dia tuh dan ada JKT juga itu. Nah dia juga bikin lomba cosplay. Ditulis Girl Cosplay Competition. Oke. Nah girl itu maksudnya karakter gue juga bingung. Jadi kan gue nyimak kan lombanya. Oh gitu. Gue nyimak baca-baca rules ya kan. Itu susah diperbolehkan cross dress. Gue bingung. Ini kan girl cosplay competition. Diperbolehkan cross dress. Maksudnya? Nah gue tanya teman gue kan panitianya itu teman kenal. Gue kenal. Dia juga cosplayer sih. Tapi dia jadi panitianya. Mau nanya dong. Maksudnya ini apa girl diperbolehkan cross dress? Itu kan cosplay girl, ditulis girl cosplay competition kan. Maksudnya ceweknya boleh jadi cowok. Gue nanya gitu dong. Tapi ini kan feminin banget gitu loh image-nya. Oh, ya bebas sih sebenarnya. Kamu mau ikut aja katanya. Kamu kalau mau ikut cross jadi cewek ikut aja. Dia bilang gitu kan. Ikut aja, daftar aja. Really gitu. Hadiahnya gede. Lumayan. Juara 1. Lumayan ya, termasuk lumayan. Juara 1 3 juta malah. 3 juta, 2 juta. 1 juta favorit tuh. Favorit 1 juta ya. Ya lesnya lumayan lah, makanya lo tertarik untuk ikut juga karena itu. Lumayan. Itu kategori lumayan gitu. Nah, terus yaudah aku daftar kan. Terus daftar. Tapi aku ragu gitu. Jangan-jangan IO-nya nggak tahu nih. IO-nya kerjaan lagi deh. Temen gue doang kan. Temen gue bilang iya panitianya. Tapi IO-nya jangan-jangan nggak tahu. Jadi aku tuh waktu technical meeting kan. Disuruh diteleponin tuh nggak pernah angkat kalau ditelepon. SMS aku balas atau BBM itu SMS sih aku balas. Oh sorry gitu, nggak mau infoin ada technical meeting nih bisa datang nggak bisa datang gue bilang. Apa nggak bisa datang gue bilang gitu kan. Gue nggak mau datang alasan dan pas technical meeting tuh teman-teman itu bayangin ya akhirnya ketahuan ya ikut tuh semuanya cewek. Itu semua teman-teman cosplayer cewek gue ikut. Itu hampir yang termasuk cewek-cewek yang lumayan dikenal waktu itu juga ada yang ikut ya. Set. Terus pas technical meeting. Oh ini udah pas technical meeting. Technical meeting fotonya di ini, jadi kita juga boleh voting kan. Jadi boleh promosi di website itu voting. Jadi ada the best vote, juara 3 itu the best vote. Juara 3 itu best voting. Nah, 1-2 ini dari juri. Tunggu, ini kompetisinya online? Campur. Jadi yang 3 ini best voting. Jadi hari H itu pada perform di panggung, pada catwalk lah. Offline. Ya, hari H pada catwalk. Tapi ada best voting. Jadi nanti diumumin juga di hari itu. Diumumin sampai hari H doang. Jadi votingnya berlangsung sebelum eventnya, sampai eventnya. Nah, di event itu diumumin. Yang menang juara best voting adalah siapa disebutin. Jadi otomatis orangnya datang kan. Ya, itu yang uniknya. Tapi 1-2 ada oleh juri. Nah, itu yang uniknya adalah aku nggak datang technical meeting. Terus ya pamer foto aja. Terus yang kocak teman gue ada kan, yang anak-anak cosplayer baru kenal juga sih waktu itu. Dia nggak tahu gue tuh cowok waktu itu. Terus jadi pas aku tuh dipamerin jadi meeting, wih gitu ya. BTW ini cowok loh, wah gitu, pada kaget gitu kan. Dia baru kenal di Facebook ya. Jadi dia langsung ngomong fix ya, lu tuh gini, lu trap ya ternyata gitu. Gue ketawa-tawa aja, gue bilang kan, kenapa emang kok dibahas ya? Iya, saya dibahas atau gitu. Oh menang nih, lu menang? Enggak, belum. Belum. Jadi itu kan technical meeting. Technical meeting. Nah pas hari lomba gitu, gue datang sama teman gue cewek kan. Jadi gue udah pikir, datang sama teman gue cewek berdua, terus gue suruh dia daftar ulang. Udah daftar ulang deh, gue bilang. Jadi seolah-olah ikut lomba, gue nemenin doang. Udah kan, karena gue mas takut IO-nya tuh nggak terima dan tahu. Gue takut didiskualifikasi. Ini ketakutan gue doang ya, Tapi gue main aman kan. Iya. Ya lucu aja itu peristiwa paling lucu seumur hidup sih. Nah, tegang ini gue denger ceritanya kayaknya tegang banget. Sering banget ngalamin kayak gitu. Terus habis itu pas lomba kan gue lomba catwalk kan, kayak. Catwalk? Jadi tuh namanya cosplay walk ya. Cosplay walk. Fashion show sebenarnya. Jadi jalan tapi sambil gaya-gaya konsep gitu. lombanya ya fashion show. Ya oke, peserta berikutnya ya jalan pose-pose, jalan lagi pose-pose turun. Itu namanya cosplay walk. Jadi fashion show sebenarnya, seperti fashion show. Nah, itu konsepnya beda sama perform dengan musik sendiri ya, beda lagi. Itu namanya performance. Kalau ini
Coswalk dibilangnya. Nah, pas pengumuman juara 2, gue juara 2. Nah, itu tuh kocak banget juara 2. Jadi gue mengalahkan Banyak cewek. Berapa cewek? total yang ikut 30 cewek kira-kira. Itu yang kocaknya adalah pada marah-marah. Yang kan yang datang itu tuh cosplay cewek datang tuh sama emaknya, sama pacarnya gitu loh. Temen gue ceweknya di ruang ganti itu yang denger. Itu tuh nggak, pas lu menang tuh pada berisik banget di ruang ganti, pada marah-marah, saya menang sih itu si Dikung gitu. Jadi maksud lu gue kalah cantik sama dia? Iya, pada marah-marah, masa sih kalah seksi sama dia? Jadi gue wah kocak tuh marah-marah. Pada langsung berubah semua. Ya gue sih emang menjauh ya, nggak mau banyak deket-deket ya, tapi diceritain kan kayak gitu. Itu tuh siapa ya, karena girl cosplay competition yang ikut di situ satu-satunya dari 30 orang tuh cowoknya cuma gue dan gue juara 2 gitu. Itu kocak banget. Itu selalu jadi cerita abadi misalnya gue ceritain pengalaman unik ya dalam lomba ya dalam. Yang penilaiannya apa sih? Penilaiannya cuma sebatas cosplay bajunya doang atau lo cosplay apa? Nah itu gue sebenarnya jadi gitaris band visual kayak itu, tapi gue nggak bawa gitar. Jadi gue jadi princess sebenarnya, nggak bawa gitar. Gue cuman di situ gue bawa keranjang bunga ya gue. Ya fashion show sebenarnya. Dan tidak ada ngomong kan? Nggak ada. Kalau ngomong ketahuan dulu cowok ya kan? Nggak ada ngomong, kebetulan nggak ada diwawancara. Gue paling benci kalau diwawancara sama MC, gue paling benci tuh. Pas jadi cewek diwawancara sama MC ya, gue paling benci. Karena merusak image. Tai lah gitu, gue paling benci. Itu sering banget terjadi dan tuh pernah di event game besar apalagi kan. Event game yang lagi hype waktu itu, lagi hype. Terus MC-nya juga ngomong, gue udah kayak, aduh, gue udah paling benci. Begitu gue ngomong kan pada berisik kan semuanya. Tuh penonton tuh, semua tuh pada berisik semua. Wow, udah teriak-teriak masih anjir. Gue tuh sebenarnya kadang mental tidak siap kadang sih seperti itu. Cuman ya udahlah gue enjoy aja kan. Sudahlah gitu. Waktu itu gue sering banget kayak gitu ya. Itu terus pernah juga tuh lomba yang apa? Dari gaming lupa lah. Gaming equipment bikin di Pullman tuh kan. Juga sama tuh MC-nya nanya kan. Ditanya, ya pas ngomong kan gue nggak apa ya gue tetap kelihatan suara cowok ya mau gimana pun juga kan. Terus MC-nya kan, dan kadang gue suka ngebahas banget kalau di mic ya, kadang suka ngebahas banget tergantung emang tenggorokan gue lagi gimana. Itu gue tuh malas ngomong gitu anjir, kadang gue bisik-bisik ke telinga MC-nya, kadang gue malas ngomong, ada berapa kali gitu gue bisik-bisik aja kan. Terus pas ngomong tuh MC-nya ngecengin gue tau nggak, pas ngomong terus dia diem kan, terus dia jalan ke speakernya tau gak? Diketok-ketok speakernya katanya. Oh dia speakernya error kayaknya ini salah. Itu pengalaman lucu ya dicengin sih pasti ya. Iya, nggak cuman kalau diceritain sih lucu, maksudnya ya apa kayak kalau dibuat film tuh penonton juga kayak what ya kan. Maksudnya lu menang gitu loh. Maksudnya kalau lu nggak menang ya oke, karena lu ya bukan. Ya di situ kebanggaan gue bisa menang. Di situ kebanggaan gue. Suatu hal yang bisa gue banggakan. Tapi gini sih, kalau gue lihat dari video TikTok lu, dari video Reels IG lu. TikTok yang mana? Oh, TikTok. TikTok apa di Reels IG gue lupa. Gue ngeliat emang, gue liat muka lu yang sekarang sama lu udah dandan totally different. Ya itu seninya justru. Totally different. Jadi nih guys ya, kalau dia udah dandan, make up, berubah. Lu mungkin kagak kenalin dia. Gitu nah itu seninya cosplay. Itu seni makeover yang kita banggain. Justru itu yang dibanggain kalau lu bisa beda banget. Jadi kalau lu sama-sama aja ya, itu berarti belum transform, belum transform. Jadi itulah seninya. Makanya gue sebut seni ya, seni ngakalin, seni makeover. Artistik ya? Seni ngakalin ya. Ya jadi kalau kebanyakan cewek-cewek sih cosplay tuh, gue juga liatnya make up-nya juga make up daily gitu kan. Pas dia cosplay juga make up daily, sama aja muka lu nggak ada bedanya gitu loh. Ya harusnya nggak saat cosplay tuh make up lu harus beda. Ya make up karakternya. Ya kalau menor, mungkin kebanyakan cewek-cewek tuh biasa nggak menor ya, biasa natural make up-nya. Begitu make up cosplay juga ke bawah gitu. Banyak ini bahkan yang sudah cosplayer idol ya, yang sudah terkenal sampai internasional, gue ngeliat gitu. Ini dia kalau nggak cosplay, bedanya apa mau cosplay cuman pakai kostum doang, jadi kayak model doang nih pakai kostum. Mamer kostum doang. Jadi kayak model ganti baju gitu doang. Karena make up-nya tuh mukanya nggak mewakili karakternya. Ini bahkan sudah sampai yang guest star cosplayer idol luar ada yang begitu gue lihat, buset. Tapi belakangan dia mulai beda sih, mulai improve. Makanya, ya orang masih orang om. Ini cakep, seksi, selesai kan. Tapi nggak gitu. Kalau dari segi ilmu idealisme cosplaynya nggak gitu. Jadi lu ketika cosplay harus jadi karakternya. Bukan karakternya jadi lu gitu. Jadi muka lu harus jadi karakternya. Jadi make up lu harus ngikutin. Kalau itu menor ya harus menor. Kalau itu gue nggak suka terlalu menor.
ya emang karakternya menor, ya lu harus kayak gitu. Emang ganti Dalam karakter cosplay, gitu. ya kan ya. Itu cewek segitu, cewek-cewek. Ini cewek-cewek aku lihat ya. Iya. Misalnya terlalu tebel eyelinernya, eyeshadow-nya nggak suka gitu. Yang ini nggak suka ya. Ya tapi karakternya begitu kan. Ya lu harus ngikutin lah. Kalau Jangan- cosplay mesti Iya, lu harus ngikutin itu. karakter dong. Bukan karakternya ngikutin lu. Makanya gue paling benci kalau gue kritik kan. Kalau cewek kan temen gue, lu kurang tebel tuh, gue bilang kurang tebel gitu. Makanya gue suka liat eyeliner terus gitu doang, eyeshadow lu. Set nggak kelihatan itu mah. Apalagi kalau di foto ya, di foto atau di kamera tuh akan lebih soft lagi. Jadi kalau natural look ya di kamera pucet, bisa terlalu. Karena aku pernah waktu itu kan pas diundang podcast yang di Noise tuh, gue jadi Kenshin kan. Kenshin yang live action kan manusia kan, dia juga nggak menor kan, bukannya anime ya. Iya. Jadi gue make up-nya gue buat senatural mungkin, tipis-tipis gitu loh. Terutama matanya. Pas gue liat di siarannya, anjir pucat banget muka gue kayak nggak di make up. Nah iya, makanya itu emang harus lebih menor. Karena gue pikir kan nggak mau menor kan, tapi jelek kalau di siaran atau Emang di iya, kalau foto, udah dunia jelek di foto siaran. Ya kalau podcast gue kan emang ya gue berdandan. Ya kalau ini kan kita nggak dandan. Iya Ya. kan. Waktu itu gue ngeliat di foto, anjir gue kayak nggak make up gitu loh. Gue kostum nih pakai karakter, pakai wig, pakai kostum, tapi kayak nggak make up, mukanya pucat banget, polos gitu. Di situ gue belajar, oh iya, memang mau nggak mau emang harus ditebelin, emang harus diniatin, dimenorin. Tapi emang ilmu itu ada sekolah makeup gitu ada kan ya, cuman dia lebih apa sih artis apa gitu. Jadi yang dia bikin efek berdarah itu. Oh iya, efek apa? itu special effect namanya. Special effect ya. Kan tapi dia makeup juga kan intinya. Iya, kan? makeup. Nah, oh ya kebetulan gue juga berkecimpung di situ. Ah. Karena gue cosplay horor segala macem. Dulu gue juga sempat belajar dan gue sudah sampai ke ranah profesional ya, karena gue sempat terlibat dalam tim special effect makeup film layar lebar Indonesia tuh. Sudah ada 2 film lah kurang lebih. Sudah 2 film gue terlibat. Udah pernah itu loh jadi makeup artis. Iya, makeup maksudnya artis ya, iya, makeup artist tim ya. Karena nggak sendirian. Tapi special effect makeup jadi beda. Makeup yang biasa ada, special effect makeup beda. Jadi dibedain divisinya. Kalau makeup biasa ya makeup biasa. Makeup cantik ya, lah gitu. cantik ya. Ini special effect makeup yang efek. Mau berdarah, mau jelek, mau hancur, mau bonyok, mau hancur kebakar, mau zombie ya itu di situ Iya. memang kita. Nah, kebetulan karena gue juga cosplay horror, di situ gue juga sudah berkecimpung dalam ya real life profesional ya, kerjaan lah, ya, udah kerjaan masuk profesional ya udah. Nah. Dan gue juga sering di hire beberapa kali untuk ya misalkan Halloween gitu, makeup efek gitu. Iya, ternyata lebih luas dari itu ya seorang Riku ya. Maksudnya bukan cuman cosplayer doang. Ya, gue juga udah main iklan, juga ada. Sudah main iklan juga. Kagak cukup nih guys. Ini durasinya udah mau selesai, tapi nggak cukup kan? Kan gue udah bilang di awal. Ini kagak cukup ngomongin. Ya nggak cukup sih kalau mau dibahas semua. Emang Ya, harus topiknya dipilih. Nanti ada episode 2 aja gimana? Ya, dan dipilih ya topiknya. Ya, ada episode 2-nya. Ya mungkin terakhir untuk yang info soal yang gua tahu juga kan lu bikin baju Ya. custom custom cosplay. Sebagian ya gue bikin ya. Tidak semua gue bikin, tapi sebagian Lu gue bisa ada bikin juga gitu. Ada bisa bikin, tapi tidak selalu ya. Betul terima job untuk bikin cosplay gitu ya. Oh, terima juga untuk bikin properti cosplay, terima. Karena gue punya tim. Di sini gue ada tim workshop ya. Studio lah, karena studio cosplay. Nah, tuh udah kurang profesional apa juga? Apa lu gak ada ya? Kalau nggak ada. Dunia cosplay, dunia apa lu Ya gak ada? apa aja sih gue mah. Iya. Apa aja sih. Nah itu, aduh ya udahlah, karena durasi mau gimana ya. Gini deh, next coba kita atur lagi ya. Untuk kelanjutannya yang lebih seru, mungkin someday lu bisa bawa info satu lagi yang baru apa gitu. Gak apa, emang harus dipilih-pilih segmennya. Tapi Iya. itu udah cukup banyak sih tadi. Jadi sudah mewakili seorang Riku Tachibana yang kenapa dia bisa begini, berawal milih cosplay, nanti dia ada ngeband juga, terus dia dapat ilmu pengetahuan impersonator, apa tadi, crossdresser sama crossplay. Iya. Itu gue baru tau lagi, rumit juga ya. Ya, emang tuh jarang sih yang tahu sih. Iya, itu ilmu pengetahuan sekolah nih gue kuliah nih dia. Terakhir untuk penutupan, ada yang mau lu sampaikan ke penonton? Silakan. Mengenai apa ya? Gue bingung. Penonton tuh Promosikan diri lu. awam. Ya kalau Ya yang awam boleh kan, ini kan boleh Ya. menyampaikan untuk Oke, mau kalau- jadi cosplayer gimana Oh. gitu, bimbingan lu gimana. tentang cosplay aja umumnya. Jadi gini, intinya cosplay itu seni. Cosplay itu hobi yang seni, dan hobi cosplay itu bisa dibilang keuntungan hobi cosplay itu bisa belajar sedikit-sedikit bidang-bidang lain. Bidang-bidang seni apapun bisa, karena termasuk dalam cosplay. Bidang-bidang seni apapun itu termasuk di dalam cosplay. Jadi kita bisa kenal bidang-bidang lain tuh dari cosplay.
walaupun mungkin tidak expert, tapi otomatis mau nggak mau lu harus sedikit bisa gitu bidang-bidang lain. Ya apapun sebenarnya, karena semua bisa masukin cosplay, fighting, koreo. Fighting. Nah, kita juga belajar koreo fighting sampai gue juga ada main iklan tuh, kita fighting koreo ada. Jadi apapun bisa bilang hobi cosplay ini bisa membuat kita tuh berkembang. Jadi kalau lu hidup lu bosen gitu, ya terus gue pengen explore di bidang seni, termasuk cosplay ini bisa jadi jalan untuk lu ke dunia seni lain ya. Menghibur diri dan menjadi job juga bisa. Ya misalkan, Nah, kalau gue cosplay Doraemon, terus ada someday gue butuh cosplay Doraemon, terus lu bisa panggil gue. ya contoh misalnya gini, gue kan cosplay, terus gue ada ini iklan butuh cosplayer contoh, iklan butuh cosplayer nih yang bisa begini gerakannya jadi begini. Nah, terus kita ikut, kita kepilih kan, otomatis jadi ke dunia iklan. Jadi lu tahu begitu lu ngalamin jadi talent syuting bla bla, lu jadi tahu semuanya gimana ya kan. Itu termasuk itu. Terus jadi kenal orang-orangnya, dunianya jadi kenal ya kan juga gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau coba-coba, let's say dari nol, gua nggak tahu cosplay, gua mau coba jadi cosplay, gua nggak punya bajunya, itu apa bisa hubungin lu untuk dipandu atau apa? Ya boleh aja sih. Oke, kalau kita kemana? IG-nya mana? Ya Atau silakan Facebook? ke IG saya, jadi @riku_cosplayer. Ya sosmed cukup sih, kontaknya di sosmed kok, di IG, di Facebook, di page pasti nanti akan di notice sih kalau message. Lu bisa nentuin tuh orang cocoknya di cosplay jadi apa? Ya sedikit sih, sedikit Bisa. mungkin aku bisa lihat ya. Gua Doraemon cocok nggak? Nih Doraemon cocok. Doraemon ya. Jadi gini, sebenarnya Doraemon itu kan bukan manusia. Jadi otomatis wujudnya lu harus pakai kostum kalau jadi Doraemon. Oh iya, oke. Doraemon kepalanya gede ya kan. Nah, kepala lu kan kurang gede untuk jadi Doraemon ya. Terus gue sedikit ini. Paling Doraemon ini versi dibilangnya diizinkan kalau versi dimanusiain. Tapi itu lebih ke binatang sih. Ya, ada versi. Tapi lu intinya bisa menentukan kalau nanti teman-teman mau yang coba bercosplay, wah lu kayak cocok nih dulu nih gitu kan, gitu bisa. Ya, dicoba ya. Coba mungkin bisa sih. Intinya kalau mau nanya konsultasi whatever bisa aja sih. Bisa ya. Ya, oke. Oke guys, kayaknya mesti ada part 2 nih tentang cosplay ya. Atau kalian punya komentar, gue cocoknya cosplay jadi apa? Boleh. Voting ya. Voting. Begitu kita nikmatin terakhir untuk penutupan kopi dari hati, dan ini coklat dari hati, berarti untuk Ya, coklat dari hati ya. Terus Ya, tulisannya kopi kan. Tulisannya kopi tuh. kita tadi sudah ngomong dari hati ke hati, dan saatnya minum yang kopi dari hati dan coklat dari hati ya. Oke deh. Kita kocok dulu. Kayaknya apa ya? Main cosplay apa gue ya? Apa gue cosplay jadi mobil aja ya? Bisa. Ya oke, Rico. Thank you. Next kalau ngundang semoga ada waktunya ngundang lagi, kita ngobrol panjang lagi. Sama-sama. Soalnya masih banyak yang belum dikupas habis dari seorang Riku Tachibana ya kan. Ya. Oke. Kalau gitu, guys, ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Thank you. Bye bye.